Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam semangat selalu kepada teman-temanku semua dimanapun berada. Saya masih pengen melanjutkan memberikan semacam analisa atau semacam komentar terhadap fenomena Gus Ikdam, Kiai Garangan dari Blitar, Jawa Timur. Jadi di zaman serba digital seperti sekarang ini, ada seorang kiai muda yang bisa begitu ikhlas, totalitas, dan bisa diterima anak muda. Itu menurut saya sangat langka, sangat fenomenal. Tetapi saya kira nggak cukup hanya kemudian sampai kepada jumlah jamaah yang banyak. Nggak cukup hanya menjadikan Gus Ikdam sebagai idola atau sebagai selebritas, menjadi bintang. Saya kira harus ada semacam perubahan atas keberadaan kaula muda yang dalam tanda kutip tergila-gila dengan Gus Ikdam dan menjadikan Gus Ikdam sebagai idola itu. Jadi harus ada pemikiran untuk bagaimana dengan keberadaan kaula muda, kaum garangan ini yang sudah menjadikan Gus Ikdam ini menjadi idola, tetapi bisa memberi perubahan, bisa membuat gerakan, bisa membuat satu kelebihan dalam bentuk mungkin anak-anak muda menjadi produktif, anak-anak muda menjadi bersemangat untuk berkembang, untuk maju, tentu menjadi bagian dari membangun bangsa ini. Nah, saya lihat Gus Ikdam punya kemampuan itu. Jadi kalau sekarang ini kan masih pada tahap ya dia menjadi idola, dia disenangi, nasihat dan kata-katanya sering menjadi trending topik, menjadi bahasa gaul kaum garangan itu sendiri. Tetapi jangan lupa, kalau hanya begini-begini saja, ini tentu manfaatnya itu kurang. Potensi untuk memberi perubahan sosial di dalam masyarakat ini masih kurang. Apalagi di kota-kota sekeliling di Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, di mana wilayahnya Gus Ikdam berada dan di mana wilayahnya Gus Ikdam sering memberikan pengajian, saya kira benar-benar harus dikelola dengan baik. Jadi jangan hanya sampai kepada mengidolakan, kemudian mengagung-agungkan, banyak-banyakan jamaah, tetapi tidak membawa dampak perubahan yang berarti. Nah, ini sangat disayangkan tentu saja. Jadi menurut saya, keberadaan Gus Ikdam ini harus mampu membuat perubahan kepada jamaahnya. Jadi membuat para garangan ini punya gelombang energi yang menggebu-gebu sehingga produktif berkarya, produktif bekerja, dan memberikan kontribusi kepada pembangunan sosial masyarakat
di sekitar atau di wilayah mereka berada. Tanpa itu saya kira keberadaan Gus Idam ya hanya sama aja dengan para kiai-kiai atau para juru dakwah yang lain yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, yang nasihat-nasihatnya hanya menjadi kesenangan atau hanya menjadi hiburan saja. Jadi saya kira ini contoh ya, contoh. Tidak lama lagi kan akan ada pilpres. Nah, saya kira Gus Idam itu harus mampu memberi gambaran kepada para garangan ini loh, kalian harus mempertimbangkan memilih tokoh calon presiden yang benar-benar bisa mengayomi, melindungi, dan bisa menjadikan dalam kepemimpinannya benar-benar bisa adil dan beradab. Jadi ini Gus Idam harus bisa menjelaskan, memberi memberi gambaran yang terang benderang kepada para garangan-garangan itu. Karena garangan-garangan ini usianya adalah usia-usia mereka yang memang usia pemilih ya, sebagian besar. Sehingga saya kira sangat dibutuhkan peran orang seperti atau tokoh seperti Gus Idam ini untuk memasuki wilayah yang mencerdaskan, membuat rakyat melek, membuat rakyat terbuka lebar pemahaman dan pengetahuannya harus bagaimana bersikap dalam hidup dan kehidupan, dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat itu yang sebenarnya. Saya kira sekali lagi tidak mudah loh di hari ini, di mana zaman media sosial, tapi para kaum garangan ini masih mau datang berkumpul untuk bisa mendengarkan tausiah, bisa mendengarkan ceramah Gus Idam dengan jumlah jamaah antara 30 sampai 50 ribu. Aduh, itu luar biasa hari gini. Bayangkan, sementara banyak generasi muda yang lain kan generasi rebahan dengan nonton di HP. Jadi tidak harus pergi kemana-mana, tapi banyak yang nonton di HP saja. Tapi Gus Idam mampu menjadi magnet anak-anak muda ini datang hadir di pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dihadiri oleh Gus Idam ini. Jadi menurut saya sekali lagi Gus Idam harus bisa menjadi penggerak perubahan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Karena Gus Idam sudah menjadi panutan, Gus Idam sudah menjadi idola, tapi jangan sebatas selebritas, artinya hanya sebatas idola menjadi penceramah saja, tidak memberikan perubahan apapun kepada masyarakat. Di Indonesia ini, di negeri ini, orang semacam Gus Idam ini barangkali benar-benar sangat langka. Ya kalau mau, saya kira tidak elok juga membandingkan misalnya dengan Gus Fuad di Jogja, Gus Miftah di Jogja juga. Nggak elok, lain, kelasnya lain atau segmentasinya lain. Gus Idam ini benar-benar mampu mencuri perhatian kelompok milenial, bahkan juga ibu-ibu, dan pokoknya orang-orang yang selama ini galau, orang-orang yang selama ini
merasa terpinggirkan, itu bisa dengan asik, dengan bahkan rindu setiap ada pengajian Gus Idam. Sehingga saya kira Gus Idam harus benar-benar mampu membuat perubahan. Bukan hanya soal ceramahnya saja, tetapi bagaimana ada gerakan sosial yang bisa menggerakkan roda ekonomi, menggerakkan roda sosial politik, sehingga kehidupan bermasyarakat ini bisa menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang asik, masyarakat yang maju, dan masyarakat yang selalu optimis menghadapi masa depan. Demikian sekedar masukan, moga-moga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.